Baik, selamat malam guys. Kita ketemu lagi dalam live Instagram setiap hari Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam bersama saya Eka Purnama. Live Instagram ini juga akan ditayangkan rekamannya di channel YouTube Pajak Smart segmen Gerbang Solusi. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran. Bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan, teman-teman tidak boleh menggunakan video ini maupun keseluruhan video yang ada di dalam channel YouTube Pajak Smart sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di kantor pelayanan pajak di mana teman-teman terdaftar apabila ingin mengetahui lebih spesifik lagi tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Baik, ya seperti biasa kita akan berbicara tentang segala perkembangan yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia maupun dunia. Bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan boleh dituliskan di chat komentar. Nanti kita akan lihat bersama dan saya akan berusaha untuk menjawab. Baik, dari Ibu Linda Laurencia mau tanya nih Pak, saya ada supplier luar negeri, ada masalah nih. Jadi waktu ada terjadi pembelian mereka ada salah kasih invoice. Seharusnya USD 7.000, dia kasih invoice USD 4.000. Maksudnya salah kasih invoice bagaimana ya Bu Linda ya? Kalau misalnya salah kasih invoice kan seharusnya tinggal pembetulan saja, tinggal ganti invoice seharusnya sudah beres ya, kecuali itu di beda antara BL. Ini impornya impor resmi atau impor borongan nih Bu. Nah, kita akan lihat juga perkembangan perpajakan. Jadi sekarang ini ada sesuatu yang menggemparkan dunia pajak Indonesia, terutama di kalangan para wajib pajak, yaitu penggunaan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Karena hal ini tentu saja akan mempermudah DJP dalam hal ini untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, kenapa pada saat NIK ini sudah disinkronkan sebagai NPWP, maka semua transaksi kita akan bisa terdeteksi oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi memang di Indonesia ini kita menganut sistem yang namanya self-assessment ya, yaitu kita mengisi sendiri SPT kita mengakui sendiri penghasilan kita. Dan ini biasa dikenal sebagai kepatuhan sukarela. Tetapi menurut Dirjen Pajak, kepatuhan sukarela ini tentu harus dibarengi dengan pengawasan kepatuhan. Dan pengawasan kepatuhan ini hanya bisa terjadi dengan baik apabila ada basis data yang valid. Nah, selanjutnya, sejak 14 Juli 2022 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 112 tahun 2022, NIK secara resmi digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Ya, saat ini NIK dan NPWP format 15 digit bisa sama-sama digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NIK baru akan digunakan secara penuh untuk kepentingan administrasi perpajakan pada 1 Januari 2024. Tentu saja kita bayangkan adalah saat ini dunia teknologi digital kita berkembang dengan pesat. Kalau teman-teman sekalian buka akun di Tokopedia, di Shopee, atau di manapun marketplace itu, saudara-saudara sekalian harus memasukkan nomor NIK untuk bisa membuka akun. Nah, kemudian juga pada saat membuka rekening di bank, teman-teman juga harus memberikan NIK. Nah, teman-teman bayangkan, kemudian juga waktu kita memperbanyak STNK segala macam tentu dibutuhkan NIK. Melakukan transaksi jual beli tanah dan lain-lain butuh NIK. Kemudian juga pada saat kita
membeli polis asuransi, kita juga butuh NIK. Kemudian waktu kita mau mendapatkan kartu Indonesia Sehat, bergabung di BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, kita juga harus memberikan NIK kita. Jadi NIK ini adalah satu nomor tunggal yang luar biasa. Sehingga pada saat Dirjen Pajak mensinkronkan semua ini dalam satu NIK, maka bisa teman-teman sekalian bayangkan apa yang terjadi. Misalnya sekarang saja kalau kita bertransaksi kartu kredit, biasa sesudah kita pakai transaksi maka akan ada notifikasi masuk ke handphone kita. SMS masuk bahwa setelah terjadi penggunaan sebesar sekian di mana, pada tanggal berapa, jam berapa. Nah, kedepannya data-data ini akan dikumpulkan oleh Dirjen Pajak, akan disatukan semuanya menjadi satu big data. Big data inilah yang kemudian akan dianalisa oleh Dirjen Pajak. Nah, pada saat data ini dianalisa, maka semua perilaku kita, perilaku konsumsi kita dan lain-lain itu akan diketahui, akan terbaca. Jadi misalnya, kalau kita buka seperti Tokopedia dan lain-lain, kita melihat bahwa pada saat kita sering misalnya mencari suatu jenis barang, maka setiap kali kita buka Tokopedia, barang itu akan muncul kembali untuk diperlihatkan kepada kita gitu. Jadi kedepannya juga Dirjen Pajak pasti akan mengembangkan satu sistem untuk mengenal masing-masing wajib pajak, ya, masing-masing wajib pajak. Contoh misalnya, siapa tahu di kedepannya ini nanti akan ada misalnya nih, kalau kita sebagai pemakai kartu kredit kan ada diklasifikasikan ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, dari kelancaran kredit kita. Untuk masing-masing kelancaran kredit mungkin data-data seperti ini kan sudah di-slick ya, itu ada data seperti ini ya. Nah, kemudian dari data ini apabila ditarik, maka Dirjen Pajak itu bisa tahu gitu loh. Bisa tahu ke depannya kemungkinan, bisa tahu apa sih perilaku kita selama ini. Misalnya, kalau kita adalah seorang yang kalau misalnya membayar kartu kredit selalu lancar, segala macam, kemudian biasanya pada saat terima notifikasi ada tagihan, kita langsung bayar. Mungkin Dirjen Pajak juga akan gunakan cara tersebut gitu loh. Dirjen Pajak akan gunakan cara tersebut untuk mengingatkan kita ke depannya. Misalnya kalau kita ada kekurangan pembayaran, ada tunggakan, dia akan memberikan notifikasi kepada kita. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang tertentu, ya misalnya pemakaian kartu kredit misalnya ya, ini misalnya contoh saja, kurang lancar pembayarannya, kemudian ada banyak tunggakan segala macam, mungkin Dirjen Pajak pada saat melalui big data analysis itu dia menemukan, oh WP ini kayaknya tidak bisa dengan cara notifikasi atau cuma dikirim SMS, mungkin harus dipanggil, harus dikirim surat atau ada perlakuan khusus lainnya. Nah, dari big data ini maka DJP bisa menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada wajib pajak dengan cara-cara yang sesuai dengan perilaku dari si wajib pajak. Jadi masing-masing wajib pajak akan mendapat perlakuan yang berbeda-beda gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat saat ini sebenarnya perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Mungkin teman-teman sekalian merasa bahwa wah mungkin 2022 ini kayaknya belum lah, DJP belum sampai ke taraf secanggih itu. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa daluarsa pemeriksaan pajak, daluarsa penagihan pajak adalah 5 tahun. 5 tahun ini waktu yang panjang. Teknologi bisa berkembang dengan cepat dalam waktu 2 atau 3 tahun ini. Sehingga seandainya misalnya ada transaksi 2022 yang belum dilaporkan, maka untuk menunggu agar transaksi ini aman secara pajak tidak akan diperiksa itu butuh melewati tahun 2027. Itu waktu yang lama, teman-teman. Ya. Jadi saya rasa ini adalah saatnya bagi kita untuk mulai jujur kepada negara dalam membayar pajak. Karena dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini sebenarnya pemerintah sedang menciptakan satu playing field yang adil buat semua warga negara, semua wajib pajak. Selama ini kalau kita dengar ini banyak orang yang menggerutu.
Kalau saya bayar pajak sedangkan pesaing-pesaing lain tidak membayar pajak, maka saya mengalami kesulitan untuk bersaing. Nah, tapi dengan adanya playing field yang sama-sama dikenakan, contoh harus membayar pajak, dikenakan PPN yang sama antar pelaku bisnis di bidang yang sama, pada tingkatan omset yang sama, maka semua akan merasakan perlakuan yang adil. Kemudian kalau kita lihat kembali, integrasi NIK dan NPWP ini juga membuat Dirjen Pajak bisa mendeteksi semua transaksi keuangan kita ya. Karena ini udah pakai single data ya. Karena kalau kita lihat itu sebenarnya perilaku kita itu bisa terbaca ya. Terbaca dalam arti misalnya seseorang mempunyai penghasilan atau tidak sebenarnya bisa dilihat dari perilaku dia misalnya dalam mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi barang ya. Atau juga perilaku investasi dia. Jadi mungkin sebenarnya bisa orang dengan uang pinjaman dia mengkonsumsi sesuatu, tapi pinjaman itu kan tentu saja ada batasnya, sehingga konsumsi dan investasi itu bisa menunjukkan kemampuan ekonomis dari seorang wajib pajak. Ya. Hingga saat ini proses integrasi NIK dan NPWP yang telah dilakukan melalui pemadanan data oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah berhasil dilakukan terhadap sekitar 19 juta wajib pajak orang pribadi penduduk. Jadi sudah ada nih 19 juta saudara-saudara kita yang beruntung nih, datanya sudah disinkronkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi bagi kita yang mungkin belum disinkronkan datanya, itu bisa kita lakukan sinkronisasi sendiri ya dengan membuka akun DJP online kita dan kita bisa ikuti tahapan-tahapannya dan kita bisa lakukan sinkronisasi. Apabila masih ada perbedaan, maka kita bisa datang ke kantor pelayanan pajak di mana kita terdaftar. Oh ya, kemudian sekarang juga ada satu berita juga yang kita baca, yaitu DJP sekarang mempunyai satgas khusus untuk membina dan mengawasi kepatuhan UMKM. Jadi UMKM merupakan pilar, merupakan penopang perekonomian Indonesia. Jadi selama ini kita melihat bahwa kemampuan UMKM untuk bertahan dalam segala macam krisis itu sangat luar biasa. Ya. Nah, karenanya Direktorat Jenderal Pajak memiliki satuan tugas satgas khusus untuk membina UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kemudian kita lihat juga bahwa keseluruhan aksi ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, dan untuk memajukan pengembangan usaha dari UMKM itu sendiri. Jadi sebenarnya pengawasan kepada UMKM itu bentuknya seperti apa? Pemantauan itu untuk menganalisa data populasi wajib pajak yang memanfaatkan skema final UMKM itu. Skema final UMKM itu apakah sudah sesuai dengan kriteria? Apakah memang wajib pajak yang memanfaatkan skema UMKM itu memang merupakan wajib pajak UMKM? Ya, jadi bagi UMKM yang merasa sudah bukan UMKM, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian boleh konsultasikan ke konsultan pajak teman-teman atau kepada AR teman-teman di mana teman-teman terdaftar di KTP tersebut, atau juga bisa konsultasikan di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, kita lanjutkan pertanyaan lagi. Sekarang kalau dia dari Bu Linda, sekarang kalau dia tetap mau bayar kita yang USD 3.000, bagaimana perlakuannya? Dasar pembuatan PIB-nya 4.000, berarti itu sudah masuk seharusnya USD 7.000. Dia kasih invoice 4.000. Oke. Kemudian di bagian impor yang jadikan dasar pembuatan PIB adalah 4.000. Sekarang ada outstanding 3.000. Impornya resmi. Kalau impornya resmi itu harusnya barang ini sudah pernah diimpor atau belum ya? Sebelumnya sudah pernah mengimpor barang ini atau belum? Karena kalau sudah pernah diimpor barang sejenis ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu kan ada data ya, database berapa harga barang tersebut. Biasanya kan sudah terkena notul ya. Biasanya sudah terkena notul. Nah, berarti ini semua pencatatan bayar bea masuk, kemudian bayar PPN impor, bayar apapun itu semua dengan nilai USD 4.000 ya, Bu Linda. Oke.
Ada pertanyaan lanjutan lagi dari Ibu Abi. Saya seorang agen asuransi dan saya dengar sekarang agen asuransi menjadi PKP. Lalu bagaimana kalau saya ada dagang eceran barang lainnya? Bagaimana dengan bisnis eceran saya? Apakah juga menjadi PKP? Oke, memang sekarang setiap agen asuransi itu sudah menjadi PKP untuk penyerahan jasa agen asuransinya. Jadi atas setiap komisi yang diterima oleh agen asuransi, maka perusahaan asuransi harus memungut PPN ya. Jadi sistemnya ini adalah yang memungut PPN itu adalah adalah perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini seolah-olah bertindak sebagai wajib pungut ya. Kemudian, bagaimana kalau saya ada dagang eceran barang lainnya? Oh, jadi kalau misalnya ada dagang eceran barang lainnya, maka yang dihitung adalah keseluruhan penyerahan tersebut. Contoh misalnya, apakah keseluruhan penyerahan tersebut sudah melewati 4,8 miliar atau belum? Kalau sudah melewati 4,8 miliar, maka atas penyerahan barang dagang eceran tersebut juga terutang PPN dan harus melaporkan SPT PPN. Tapi apabila belum mencapai 4,8 miliar total antara komisi asuransi yang diterima ditambah dengan omset dagang eceran, maka tidak perlu melaporkan SPT PPN karena pada saat perusahaan asuransi memungut dan membayar PPN itu sudah dianggap sudah dilaporkan. Nah, jadi harus diperhatikan nih bagi para agen asuransi yang juga ada berdagang barang lain lah, ada usaha lain selain sebagai agen asuransi. Ini perlu diperhatikan hati-hati. Pada saat gabungan omsetnya itu sudah lebih dari 4,8, maka atas penyerahan barang dagangan eceran tersebut juga terutang PPN. Ya, misalnya contoh dapat komisi dari asuransi 1 miliar. Kemudian omset dari dagang ecerannya 4 miliar. Total sudah 5 miliar. Maka sudah harus menjadi PKP. Penyerahan barang dagangan ecerannya tersebut juga sudah harus dikenakan PPN. Oke, pertanyaan lanjutan. Kemudian di akhir tahun bagaimana saya harus melaporkan penghasilan saya sebagai agen asuransi dan usaha dagang saya? Ya, kalau Ibu masih sebagai agen asuransi tentu itu ada di penghasilan yang berdasar norma ya, karena nanti DPP-nya itu untuk penghasilan komisi agen asuransi kan DPP-nya itu 50%, nanti bukti potongnya itu juga dilaporkan di SPT, itu penghasilan yang tidak final ya, jadi nanti harus diperhitungkan dengan penghasilan lainnya, kalau ada kurang bayar pajak harus dibayar ya. Jadi mungkin selain penghasilan agen asuransi, ada juga mungkin dari tempat bekerja ada bukti potong 1721A1, itu semua digabungkan, di total kurangin dengan PTKP, dilihat apakah pajak yang dipotong sudah cukup, sudah sesuai. Tapi biasanya kalau ada beberapa jenis penghasilan dengan beberapa jenis bukti potong, kemungkinan besar akan timbul kurang bayar. Kemudian untuk usaha dagangnya, apabila Ibu masih sebagai UMKM yang membayar pajak 0,5%, maka itu cukup dilaporkan di form yang 1770 Romawi 4 ya, bagian penghasilan final. Bagian penghasilan final itu ada penghasilan final itu ya, yang paling bawah itu ada. Itu nanti dilaporkan yang ada untuk laporan penghasilan bunga deposito, kemudian dan lain-lain gitu. Nah, dari Bu Linda lagi, iya Pak, jadi pembelian diakui USD 4.000 buat PPN. Ya Bu Linda, ini sepertinya ini perlu konsultasi khusus karena ini perlu dilihat bagaimana aliran uang dan lain-lainnya, kemudian juga perlu dilihat juga PIB-nya bagaimana, kemudian waktu impor resminya itu mungkin ini adalah barang yang baru pertama kali diimpor ya, sehingga Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak menemukan keanehan di harga yang kita masukkan di PIB. Ini impor kan ya? Impor ya. Iya impor berarti PIB ya, karena ini nanti pengaruhnya ke banyak ini. Oke, ada berita kembali, kita lihat bahwa ini ada sejarah juga ini di KPP Pratama Singkawang, surat teguran tidak mempan, kantor pelayanan pajak sita uang tunai milik penunggang pajak
pajak, penunggak pajak ya, luar biasa ini. Uang tunai pun disita ya sekarang ya, luar biasa ini. Berarti bukan hanya rekening kita yang di bank bisa diblokir, tapi uang tunai pun disita. Jadi KPP Pratama Singkawang, Kalimantan Barat menyita aset berupa uang tunai milik penanggung pajak yang berdomisili di Kota Bengkayang. Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, penyitaan terpaksa dilakukan lantaran wajib pajak tidak kunjung melunasi tunggakan pajak. Padahal petugas sudah menjajal jalur persuasif agar utang pajak dilunasi tetapi tidak membuahkan hasil. Jadi sekarang ini tindakan dari petugas pajak sudah lebih tegas ya, lebih tegas, lebih keras ya. Kalau kemarin-kemarin kita dengar yang disita, diblokir itu misalnya rekening di bank, penyitaan aset berupa tanah, rumah, kemudian juga kendaraan mobil, kemudian kita juga kemarin pernah dengar ada saham di Bursa Efek juga disita oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita melihat, nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya, ini kenapa yang saham di Bursa Efek segala macam itu juga bisa disita ya? Karena itu adalah aset yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, dan atas setiap hutang wajib pajak itu negara bisa memiliki hak mendahulu untuk memulihkan tagihan negara, piutang negara tersebut. Jadi juga banyak teman-teman yang ada chat langsung ke saya bertanya, misalnya saya membeli polis asuransi, bukankah asuransi itu adalah sesuatu yang bebas pajak? Benar, misalnya kita mendapat penggantian dari asuransi itu memang bebas pajak. Tetapi uang untuk membeli polis itu kita harus miliki terlebih dahulu dan itu harus sudah kita bayarkan pajaknya. Jadi tidak bisa misalnya kita beli polis tapi dengan uang yang kita belum pernah laporkan di pajak, itu tidak bisa. Kemudian juga misalnya teman-teman ada yang bertanya, saya ada bayar pajak PBB, saya ada bayar pajak PPH, ada bayar BPHTB, kemudian penjualnya ada bayar PPh penjualan atas pengalihan tanah dan bangunan. Tapi kenapa saya masih dipanggil pajak ya? Karena yang pajak tanyakan bukan pajak tersebut. Yang ditanyakan adalah pajak penghasilan untuk membeli aset tersebut. Sehingga kita harus jelas ada pajak yang dikenakan atas penghasilan kita. Contoh misalnya investasi kita di saham. Memang investasi kita di saham itu sudah atas setiap penjualan kita, keuntungan kita di sana sudah dikenakan pajak final, PPh final ya 0,1%. Tapi harus diingat bahwa pajak penghasilan atau penjualan saham itu memang PPh final, tetapi dana yang pertama kali kita pakai untuk membeli saham itu, untuk berinvestasi di bursa itu, apakah itu merupakan penghasilan yang kita sudah bayar pajak atau belum? Kalau itu adalah penghasilan yang belum kita bayar pajak, maka Dirjen Pajak akan menanyakan dari mana asal penghasilan tersebut dan apakah kewajiban pajaknya sudah dibayarkan. Jadi itu adalah dua jenis pajak yang berbeda. Jadi pada saat kita mau berinvestasi, apapun investasi kita, maka uang untuk yang akan kita gunakan untuk investasi itu sudah harus kita bayar pajaknya terlebih dahulu. Tidak bisa misalnya kita melihat pajak yang sudah dibayar itu hanya PBB, mungkin BPHTB, kemudian juga PPh penjualan atas tanah dan bangunan, pengalihannya, atau mungkin PPh penjualan atas transaksi saham di bursa, atau mungkin ya kadang-kadang juga ada di antara teman-teman yang bertanya, deposito saya kenapa kemarin waktu menjelang PPS, kenapa deposito saya dikirimkan data-data kepada saya bahwa saya memiliki deposito yang belum dilaporkan. Bukankah atas bunga deposito itu sudah dikenakan pajak final? Benar, untuk bunga deposito memang sudah dikenakan pajak final. Tapi kembali pertanyaannya adalah apakah dana yang dipakai untuk membuka deposito tersebut sudah ada di SPT, sudah dilaporkan di SPT, sudah membayar pajak atau belum? Itu yang menjadi pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi apapun kita mau beli, apalagi kalau teman-teman sekalian mau beli ORI, beli FR ya, beli surat hutang negara segala macam, itu juga dana untuk membeli investasi tersebut harus sudah membayar pajak. Tidak bisa
penghasilan yang kita belum laporkan pajaknya, belum laporkan penghasilannya, tiba-tiba kita belikan untuk investasi-investasi tersebut. Ya, jadi intinya semua sama, segala macam investasi mulai dari aset finansial maupun aset non finansial seperti rumah, mungkin tanah, mungkin kendaraan dan lain-lain, itu semua untuk berinvestasi ke sana, maka dana untuk menginvestasikannya harus sudah bayar pajak. Kalau kita lihat, nah kita juga melihat berita sekarang dari teman saya mendengar ya di daerah Nusa Tenggara, sekarang Direktorat Jenderal Pajak juga sedang gencar-gencarnya ya. Jadi mungkin banyak teman-teman sekalian yang menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak walaupun teman-teman tidak memiliki NPWP. Jadi banyak teman-teman kita yang terima surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu benar-benar memperhatikan setiap kita, setiap teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya yang ber-NPWP saja yang disurati, yang belum ber-NPWP pun disurati. Dan suratnya bukan cuma surat himbauan biasa, tetapi suratnya itu ada isinya. Isinya adalah temuan-temuan data atas nama dan NIK tersebut. Kemudian juga kalau saya perhatikan suratnya juga ada dijelaskan juga mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, urutannya mulai dari misalnya penerbitan STP sampai terakhir ada misalnya surat paksa segala macam, itu ada semua. Jadi kemudian kita melihat bahwa di daerah Nusa Tenggara kita lihat banyak katanya itu karena penerapan dari Compliance Risk Management ya. Jadi sekarang DJP itu menerapkan yang namanya Compliance Risk Management dan Business Intelligence. Jadi kembali saya mau ingatkan kembali, sekarang tahun 2022 mari kita mulai berbenah, memperbaiki segala laporan kita, laporan perpajakan kita ya, terutama supaya kenapa? Supaya kita siap bila sewaktu-waktu diminta pertanggungjawaban oleh Direktorat Jenderal Pajak, kita siap gitu memberi pertanggungjawaban bahwa apa yang saya laporkan sudah benar dan sesuai. Contoh misalnya, kembali saya ingatkan, daluarsa 5 tahun. Mungkin saat ini teknologinya belum sampai ke sana. Mungkin juga sudah sampai sih. Yang bisa menjawab itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau kita lihat pengalaman saat sebelum PPS berakhir, itu banyak dikirimkan data-data kepada para wajib pajak. Data-data yang dikirimkan adalah data per 31 Desember 2020. Dikirimkan di sebelum bulan Juni 2022. Ya, berarti itu adalah kejadian 1,5 tahun yang lalu. Ya, kejadian 1,5 tahun yang lalu baru dikirimkan saat ini. Nah, demikian juga transaksi kita di tahun 2022 ini. Kemungkinan nanti 2-3 tahun mendatang itu dengan sinkronisasi data-data ini, maka semua data kita akan terbuka. Ya, jangan sampai nanti pada saat datanya terbuka, kita tidak bisa menjawab. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar istilah misalnya kalau orang membayar pajak itu tidak akan menjadi miskin, ya. Tapi kalau orang diperiksa pajak itu bisa babak belur, ya. Benar, karena pemeriksaan pajak itu bagi teman-teman yang sudah mengalami pemeriksaan pajak pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, ya. Kemudian juga kita lihat berita dari DTTC. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2 melakukan sita serentak mulai dari mobil, tanah hingga rekening wajib pajak. Ya. Kegiatan sita serentak tersebut dilakukan bulan lalu. Jadi sekarang Direktorat Jenderal Pajak juga semakin semakin giat melaksanakan tindakan-tindakan ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Wajib pajak meninggal, apakah NPWP-nya bisa dihapus? Oke, wajib pajak yang apabila seorang wajib pajak itu meninggal,
dan tidak meninggalkan warisan, tidak ada harta apa-apa, silakan bisa diajukan pencabutannya oleh ahli warisnya, terutama misalnya oleh pasangannya ya, suami atau istrinya, untuk dilakukan pencabutan. Aman, tidak ada masalah. Kalau tidak ada harta, aman saja. Tapi kalau misalnya wajib pajak meninggal itu memiliki harta, maka NPWP itu berubah menjadi warisan yang belum terbagi. Ya, nanti jadi warisan itu akan dibagikan sampai pada saat warisan sudah terbagi habis semua, maka NPWP itu bisa diajukan pencabutannya. Ya. Kemudian bagaimana kalau masih ada hutang pajak? Nah, kalau ketentuan hukum di Indonesia itu maupun ketentuan hukum pajak itu sama ya. Setiap ahli waris itu selain menerima waris juga menerima hutang. Ya, ahli waris itu menerima warisan juga menerima hutang yang diwariskan. Ya, sehingga kalau kita dengar di dunia hukum biasanya kan ada istilah menolak waris ya. Menolak waris. Kenapa menolak waris? Kadang-kadang mungkin dia merasa dia sudah memiliki banyak harta, mungkin dia mau berikan hartanya kepada saudara-saudaranya yang lain, bisa menolak waris. Tapi juga ada kemungkinan karena harta yang diwariskan dengan hutang yang diwariskan lebih besar hutang. Ya, kalau begitu kan daripada terima waris, mendingan tidak terima waris kan. Kalau hutangnya juga besar. Ya, dari Pak Yance, memang Yahud rasanya kena periksa Pak, nggak ada duanya. Ya, memang kalau kena periksa memang tidak ada duanya ya. Apapun dikorek dan bisa terjadi ya. Kadang-kadang tidak disangka-sangka bisa terjadi sesuatu ya. Kita rasanya sudah rapi laporan keuangannya, ditemukan yang kita kurang potong atau kita kurang apa ya untuk badan ya. Sebenarnya kalau untuk badan masih oke lah. Kadang-kadang yang untuk orang pribadi ya, untuk orang pribadi kadang-kadang ini kadang-kadang kan sudah pembukuannya tidak jelas, uang keluar masuknya juga suka-suka kita, akhirnya waktu ditanya pembuktian sulit sekali kita untuk membuktikannya. Ada pertanyaan dari Saudara Wendy Taurus, apakah boleh kalau suami beli rumah pakai NPWP suami tapi rumahnya atas nama anak atau istri? Kalau atas nama istri boleh, karena istri itu NPWP-nya gabung ke suami. Kalau anak, harusnya ini adalah anak yang sudah dewasa ya, karena kalau anak belum dewasa kan tidak bisa transaksi jual beli juga kan. Kalau anak yang sudah dewasa harusnya dan sebaiknya dia punya NPWP sendiri. Jadi kewajiban sama seperti kewajiban perpajakan UMKM ya, melanjutkan pertanyaan dari Saudara Wendy Taurus. Jadi kewajiban perpajakan UMKM itu omset suami dan istri walaupun punya dua NPWP tetap omset 4,8-nya adalah gabungan dari suami istri tersebut. Jadi mau NPWP-nya suami sendiri istri sendiri totalnya tidak boleh lebih dari 4,8 kalau mau tetap dikategorikan UMKM. Ya, tidak usah jadi PKP. Kemudian kalau punya NPWP-nya satu, kemudian ada NPWP cabang di tempat-tempat lain. Ya, itu juga sama. Itu juga nanti omsetnya adalah gabungan. Bukan berarti masing-masing NPWP atau masing-masing cabang itu omset 4,8. Bukan demikian, tapi gabungan semuanya tidak boleh lebih dari 4,8. Sedangkan anak yang sudah dewasa, kalau sudah berusia 18 tahun ke atas itu boleh membuat NPWP sendiri ya. Pada saat dia membuat NPWP, maka kalau dia berusaha maka dia mendapat omset juga, omset 4,8 miliar juga. Misalnya seorang bapak berusaha dia dapat omset 4,8 miliar, seorang anak berusaha dia juga dapat omset 4,8 miliar. Karena NPWP bapak dan NPWP anak itu adalah dianggap terpisah, bukan satu kesatuan ekonomi. Beda kalau suami dengan istri. Ya, anak dari Wendy, anak sudah punya NPWP tapi belum punya NPWP. Ya, bisa diurus NPWP-nya kalau sudah usia 18 tahun ya. Bisa diurus NPWP-nya ke kantor pajak. Tapi perhatikan terlebih dahulu apakah anak itu sudah memiliki penghasilan untuk membeli rumah tersebut. Ya, kalau dia belum punya penghasilan, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu penghasilannya, laporannya, segala macam. Apakah memang dia sudah memiliki kemampuan untuk membeli aset tersebut, supaya
tidak dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, keterbukaan informasi perpajakan punya peran dalam menekan korupsi. Ya, memang benar kalau kita tahu bahwa reformasi pajak serta keterbukaan informasi memiliki potensi menekan praktek korupsi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Bila pengeluaran seorang wajib pajak diketahui melampaui penghasilan yang dilaporkan wajib pajak di SPT, otoritas pajak bisa langsung mengetahui anomali tersebut. Jadi kalau kita melihat saat ini, kalau teman-teman sekalian mengisi SPT dengan e-form, pada saat teman-teman mengisi maka teman-teman bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa data yang sudah ada di dalam e-form itu walaupun kita belum pernah isi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ada namanya pre-populated ya. Waktu tahun 2021 itu mungkin pre-populatednya belum terlalu bagus, sehingga data yang tertarik oleh sistem e-form juga masih belum terlalu sempurna. Tetapi mulai tahun ini sudah ada namanya ibu pot unifikasi. Jadi segala jenis pajak itu menggunakan ibu pot unifikasi. Jadi dengan ibu pot unifikasi, maka pada saat seorang wajib pajak melakukan transaksi dengan wajib pajak lain dan dia input datanya, dia berikan bukti potong, maka bukti potong ini akan langsung masuk ke server DJP dan disimpan. Kemungkinan ini kita bisa lihat nanti di pengisian SPT 2022. Kemungkinan selama ini yang kita tahu ada pre-populated adalah untuk PPN ya. PPN sudah ada pre-populated, sehingga melalui pre-populated PPN ini kita bisa melihat bahwa oh banyak loh. Selama ini mungkin kita transaksi dengan lawan transaksi, kadang-kadang lawan transaksi tidak berikan PPN yang faktur pajak ke kita atau belum memberikan faktur pajak kepada kita. Nah, dengan ada pre-populated faktur pajak masukan ini, kita bisa langsung lihat oh ada PTA yang bertransaksi dengan kita, dia belum berikan faktur pajak, PTB senilai berapa belum beri. Nah, kita bisa tarik data-data itu. Nah, demikian juga kemungkinan di SPT orang pribadi nanti juga ada data pre-populated seperti ini. Jadi mungkin ke depan kita tidak perlu lagi mengisi daftar bukti potong kita. Jadi daftar bukti potong kita itu akan langsung diberikan kepada kita, terlihat di e-formnya kita. Kita mungkin tinggal konfirmasi ya atau tidak, benar atau salah gitu loh. Ya kan? Jadi benar-benar seperti itu. Mungkin juga dengan perkembangan NIK yang disinkronkan dengan NPWP ke depan, kita tidak perlu isikan lagi nominal uang kita di masing-masing rekening di bank per 31 Desember. Mungkin secara otomatis juga akan tertarik ke e-form SPT kita. Jadi perkembangan-perkembangan seperti ini yang perlu kita sikapi ya. Perlu kita sikapi. Jadi karena kenapa? Dengan perpajakan yang benar, perpajakan yang transparan, maka perilaku korupsi itu lama-kelamaan akan makin menurun. Ini menurut staf ahli Menteri Keuangan ya, bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, Bapak Iwan Juniardi. Nah, Bapak Iwan itu memandang pelaku korupsi akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan ataupun menyimpan uang hasil korupsinya apabila seluruh transaksi dapat diketahui dan disandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT. Ya, jadi integrasi antara NIK menjadi NPWP ini selain ada dampaknya kepada kita sebagai wajib pajak non ASN, juga ada pengaruhnya kepada wajib pajak ASN, aparatur sipil negara. Kenapa? Karena misalnya setiap orang dia mendapat uang, mungkin transaksi bisa kita lakukan dengan uang tunai. Transaksi kalau kita lakukan dengan uang tunai tentu nggak ada yang bisa deteksi kan. Misalnya saya bertransaksi dengan seseorang dengan uang tunai, tidak ada yang bisa deteksi. Tetapi apabila sistem Dirjen Pajak itu sudah canggih, maka uang itu tetap tidak bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu yang harus dicatatkan. Misalnya membeli rumah, mungkin juga membeli kendaraan, atau mungkin perjalanan ke luar negeri, atau perjalanan wisata ke tempat lain di Indonesia ini. Kenapa? Karena nanti akan dicek. Kita sering berwisata nih, penghasilan kita berapa? Kok bisa gitu? Kemudian kita beli sesuatu barang mewah atau apa? Kok bisa beli? Padahal penghasilannya tidak ada. Nah, dari situ akan kelihatan akhirnya orang akan enggan untuk mengumpulkan uang yang belum bayar pajak. Kenapa?
Karena akhirnya uangnya itu hanya menjadi kertas uang saja, menjadi sesuatu yang tidak bisa dipakai dan dibelanjakan. Jadi dorongan untuk melakukan korupsi akan menurun karena hasilnya tidak bisa dinikmati oleh pelakunya. Ya, jadi akhirnya uang hasil korupsi itu cuma nilai nominal saja, cuma ada nilainya saja, nominal berapa. Nilai realnya sudah tidak ada, nggak bisa dipakai kan. Akhirnya niat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya menjadi tidak ada. Sebenarnya pemerintah juga tahu bahwa kita sebagai rakyat itu perlu dipertontonkan hal-hal yang baik. Sehingga masyarakat kita ya sebagai masyarakat itu punya kesadaran dan ikhlas bayar pajak. Ya kan? Karena kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini, pemerintah Indonesia termasuk salah satu pemerintah yang cukup baik dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan untuk masyarakat banyak. Contoh, kalau saat ini di Indonesia itu kita bisa sekolah gratis, ya kan? Ada kartu Indonesia Pintar, ya kan? Kalau saya bandingkan dengan zaman waktu saya dulu kecil itu tidak ada seperti ini. Tapi sekarang sudah ada sekolah gratis ya. Masuk sekolah negeri itu gratis sekarang. Kemudian kesehatan. Dulu itu belum pernah ada yang namanya kita sakit bisa berobat gratis ditanggung oleh negara. Dulu itu kalau tidak ada uang, pokoknya masuk rumah sakit tinggal tunggu waktu. Tapi sekarang pemerintah benar-benar luar biasa. Dengan adanya BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat. Kesehatan itu, perawatan rumah sakit itu, perawatan kesehatan itu menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya integrasi NIK menjadi NPWP ini merupakan perwujudan dari Pancasila juga ya. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Adil. Jadi keadilan itu adalah pada saat seseorang mendapat penghasilan lebih besar, maka dia membayar pajak lebih besar. Pada saat seseorang mendapat penghasilan lebih kecil, dia membayar pajak lebih kecil. Pada saat seseorang mengalami kesulitan untuk berobat, maka pemerintah hadir melalui BPJS dan juga Kartu Indonesia Sehat. Pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan, maka pemerintah hadir dengan memberikan sekolah gratis di negeri. Ya, kalau teman-teman sekalian pilih untuk bersekolah di swasta ya tentu harus bayar. Ya, tapi yang penting semua kebutuhan teman-teman itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ya. Terus juga kalau kita lihat sekarang subsidi bahan bakar, luar biasa ini subsidi bahan bakar yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat di saat harga bahan bakar di dunia begitu tinggi, kita di Indonesia masih bisa membeli bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga ada informasi terbaru sehubungan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, maka sekarang juga ada yang istilah baru namanya NITKU, NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi, bagi para wajib pajak yang mempunyai NPWP di tokonya atau di apa, maka ke depan akan diterbitkan yang namanya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Misal teman-teman yang berbisnis, misalnya kalau di Jakarta yang berbisnis di Tanah Abang, atau mungkin di Mangga 2, atau mungkin di tempat-tempat lain, biasanya kan ada NPWP 000 sesuai alamat domisili, sesuai alamat KTP, kemudian ada juga NPWP sesuai dengan alamat toko, ya kan? Belum ber-NPWP, jadi yang belikan adalah bapaknya. Ya, Wendy Taurus buat atas nama anak. Ya, kalau misalnya yang belikan papanya, selama SPT papanya ada penghasilan, maka dan di SPT papanya misalnya ada uang atau ada uang di rekening, maka papanya bisa belikan untuk anaknya. Uangnya itu bisa dihibahkan kepada anaknya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Yance. Pak, kalau usaha yang butuh uang jaminan dari konsumen tapi dikembalikan, nanti apa jaminan tersebut kena pajak juga? Ini maksudnya uang jaminan ini deposit ya. Harusnya kalau secara kontrak pembukuan semua jelas, harusnya tidak ada pajak yang dikenakan karena itu hanya pengembalian uang biasa kan. Tapi hati-hati Pak Yance untuk Mas Bapak, ini uang jaminan ini bukan uang muka ya. Karena kalau uang muka pada saat
PKP menerima uang muka, maka harus terbitkan faktur pajaknya. Ini jangan dicatat sebagai uang muka, tapi catat sebagai uang jaminan atau deposit atau simpanan sementara atau apa di pembukuan supaya tidak dianggap sebagai uang muka. Karena kalau uang muka itu akan kena PPN. Oke. Kalau saya trading saham tiap hari, laporan apa saja yang harus saya laporkan di laporan SPT saya dan apakah ada pajak tambahan yang harus saya bayarkan? Ya, dari Heru. Ya, jadi kalau trading saham itu, seperti tadi saya sudah sampaikan itu, sudah dikenakan PPh final. Sudah dikenakan PPh final, kemudian apabila ada mendapat dividen, dividennya itu bebas pajak kalau diinvestasikan kembali ke saham atau ke instrumen investasi lainnya, dan itu 3 tahun tidak boleh dipakai. Dan selama 3 tahun itu harus laporkan laporan realisasi investasi. Kemudian harus dilaporkan di SPT itu simple saja, yaitu transaksi penjualannya harus dilaporkan dengan pajak yang yang sudah dipotong oleh sekuritas itu berapa, itu tinggal masukkan nilainya saja, tidak ada pajak tambahan lagi. Sedangkan untuk dividen itu dimasukkan ke penghasilan yang bukan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan nanti laporkan di realisasinya. Kalau misalnya ada bagian dari dividen itu yang mau kita konsumsi, maka itu harus bayar pajak 10% ya, nanti di store sendiri. Oh ya, satu tambahan lagi yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, jangan lupakan. Trading saham atau investasi di saham itu seringkali memberikan keuntungan yang luar biasa ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk masukkan investasi saham teman-teman di laporan SPT saudara teman-teman sekalian. Kenapa? Misalnya saya mau beri contoh, misalnya teman-teman investasi beli satu saham senilai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah kemudian tiba-tiba karena perkembangan yang luar biasa dalam waktu 1 tahun, saham teman-teman itu dari 1 juta meningkat menjadi 10 juta. Berarti ada keuntungan 9 juta rupiah. Apabila penghasilan tersebut sudah teman-teman laporkan sebagai penghasilan dari saham, maka atas nilai penjualan saham yang teman-teman beli di harga 1 juta, kemudian teman-teman jual di 10 juta rupiah, teman-teman hanya dikenakan pajak dari 10 juta dikali 0,1%. Teman-teman hanya membayar pajak 10.000 rupiah untuk tambahan harta sebanyak 9 juta rupiah. Ya. Tetapi apabila teman-teman tidak mencatat investasi saham teman-teman, maka itu akan dianggap penghasilan yang belum dikenakan pajak. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak progresif. Kalau misalnya peningkatan 9 juta rupiah itu dikali 5% saja, itu harus membayar pajak 450.000. 450.000 dibandingkan dengan 10.000, itu berarti 45 kali lipat pajak yang harus dibayar. Itu kita ambil contoh tadi adalah dari 9 juta rupiah. Apabila penghasilannya, misalnya kita ambil nilai yang lebih ekstrim, nilai investasi 1 miliar meningkat menjadi 10 miliar, ada keuntungan 9 miliar. Kalau dengan saham pembayaran pajak final, penjualan saham, maka pajak yang dibayar kecil sekali. 10 miliar itu hanya dikalikan dengan 0,1%. Cuma bayar pajak 10 juta. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman tidak mencatat di SPT teman-teman, maka itu 9 miliar. Teman-teman harus kalikan dengan tarif pajak. Saat ini tarif pajak itu progresif ya, 5, 15, 25, 30, 35. Kalau 9 miliar, sudah pasti rata-rata kenanya itu 30% dan 35%. Anggaplah rata-rata kena 30%. Kali 30% itu sudah berapa? 2 miliar 700. Ya. 2 miliar 700 dibagi 10 juta. Coba teman-teman bayangkan, 270 kali lipat. Jadi bagi para teman-teman trader saham, jangan lupa masukkan investasi teman-teman di SPT teman-teman. Dan juga buat catatan keuntungan teman-teman berapa, supaya bisa
Kalau misalnya ada pertanyaan dari kantor pelayanan pajak, teman-teman bisa buktikan bahwa uang itu adalah dari hasil penjualan saham, sehingga teman-teman tidak akan dipajaki kembali. Uang jaminan kalau seperti franchise gitu. Franchise itu kan pada saat, jadi Bapak Yance ini sebagai pemberi franchise atau menerima franchise nih. Jadi siapa Bapak? Dan kemudian waktu kontraknya itu seperti apa? Karena franchise itu kan ada yang tidak bisa dikembalikan juga uangnya. Kemudian yang jaminan itu kondisinya seperti apa? Kalau misalnya itu benar-benar jaminan, uangnya pernah keluar dari Bapak, kemudian nanti dikembalikan kepada Bapak, selama Bapak bisa jelaskan, maka itu tidak akan dikenakan pajak, tidak akan dianggap penghasilan. Jadi bukti itu penting ya, bukti itu penting untuk membuktikan bahwa itu bukan penghasilan bagi saya, bukan penghasilan bagi kita, bagi wajib pajak, itu tidak akan dipajaki. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri live Instagram malam hari ini. Jadi saya tersedia setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam di live Instagram ini. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan konsultasi, teman-teman bisa buka di www.lembagabantuanpajak.com. Untuk di sana banyak teman-teman kita, para konsultan dan juga para trainer-trainer luar biasa yang bisa membantu permasalahan perpajakan teman-teman. Jadi tinggal klik linknya dan nanti banyak pilihan-pilihan di sana. Setiap nama bisa ada A01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Saya sendiri terus ada di trainer A04. Baik, sampai jumpa kembali minggu depan teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses buat kita semua. Sampai jumpa.